lagi dengan saya, Pak M. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Saya bahas untuk pertemuan ini menentukan persamaan linear jika diketahui unsur-unsurnya. Video ini saya buatkan, saya dedikasikan bagi seorang teman yang bertanya, japri, komen di channel yang di video sebelumnya, sehingga ini semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa ada beberapa unsur yang diperlukan untuk mendapatkan atau membentuk sebuah persamaan garis atau fungsi linear. Di antaranya itu, jika diketahui satu titik dan gradien atau M atau kemiringannya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Perlu saya sampaikan, bisa saja pola ini berubah atau ada yang buat C ditambah MX atau simbol ini diganti dengan yang lain BX ditambah C dan lain sebagainya. Itu sama. Yang pasti koefisien X di sini adalah gradiennya sebagai M atau kemiringannya. Atau bisa jadi literatur lain menuliskannya dengan simbol yang lainnya. Masuk ke contoh. Untuk menentukan persamaan garis yang melalui titik X1 Y1 dengan gradien M, disubstitusikan X1 dan Y1-nya pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Ya, jadi rumus umumnya ini tinggal disubstitusikan nilai X dan nilai Y di sini. Sehingga diperoleh Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Muncul persamaan kedua ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang Y1. Dengan catatan X1-nya dari titik yang diketahui itu, Y1-nya juga sama, diambil dari sana. M1-nya itu gradiennya, nilai gradiennya atau nilai kemiringannya. Kemudian kita ambil satu contoh di sini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4, 5. Berarti di sini X1-nya adalah min 4, Y1-nya adalah 5 dengan gradien 2. Penyelesaiannya, kita tadi sudah identifikasi bahwa X1-nya adalah min 4, Y1-nya adalah 5, dan gradiennya, M-nya adalah 2. Tinggal substitusi ke persamaan yang ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y1 tadi 5, Y kurang 5 sama dengan M-nya 2, 2 kali X kurang min 4. Nah, di sini min 4 ya. Y kurang 5 tetap itu sama dengan 2 kali X ditambah 4. Karena min ketemu min. Jadi X tambah 4. Y kurang 5 sama dengan kalikan ke dalam 2X ditambah 8. Nah, jadi bisa kita ubah ini bentuk ini. Y sama dengan pindah ruaskan yang 5 ya. 2X ditambah 8 ditambah 5. Jadi 2X tambah 13. Ini dia teman-teman hasilnya. Y sama dengan 2X ditambah 13. Ataupun kalaupun dia ditulis dalam bentuk lain, misalkan dia buat seperti ini. Y kurang 2X kurang 13 sama dengan 0. Itu hanya formula penulisannya aja ya teman-teman ya. Nah, ini sama aja. Ataupun dibalik ya, dipindah itu sama aja nilainya. Yang penting tidak menyalahi aturannya ya. Oke, itu satu contoh. Contoh berikutnya atau persoalan berikutnya, jika diketahui unsurnya yang lain, misalkan di sini kita ambil kalau dia memiliki unsur 2 titik yang berbeda. Jadi bisa perpotongan terhadap sumbu X ataupun perpotongan terhadap sumbu Y. Di mana saja
Yang penting ada 2 titik, kita bisa menentukan persamaan garisnya. Jadi X1 Y1 dan X2 Y2. Titik koordinat yang pertama adalah X1 Y1, koordinat yang kedua adalah X2 Y2. Ya. Bentuk umumnya Y kurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Contoh, ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 3 min 2 dan titik B 5 min 3. Nah, biasanya kalau para pelajar biasanya bingung, yang mana X1 Y1-nya, yang mana lebih dulu ketemu. Itu X1 Y1, ya, lalu berlanjut X2 Y2, itu saja. Tidak ada ketentuan lain, simpel aja ya. Nah, penyelesaiannya identifikasi dulu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, X1-nya adalah 3, X2-nya adalah 5, dan Y1-nya adalah min 2, Y2-nya adalah min 3. Kita sudah dapatkan semuanya, sudah teridentifikasi, tinggal disubstitusikan ke rumus ini. Y kurang Y1. Y1-nya min 2, berarti Y kurang min 2. Dibagi Y2 kurang Y1, Y2-nya min 3, min 3 kurang min 2. Sama dengan X kurang X1, X kurang 3, karena X1-nya adalah 3, X2 kurang X1, X2-nya 5, kurang 3, X1-nya 3. Oke, hasilnya adalah Y tambah 2, ini plus ketemu min jadi plus, dibagi min 3 tambah 2, sama dengan X kurang 3, 5 kurang 3 adalah 2. Sehingga ketemu Y tambah 2 sama dengan X kurang 3 per 2. 1. Biasanya katanya dikali silang atau cara apapun, yang penting ini hilang ya. Nah, kali silang 2Y tambah 4 sama dengan min X ditambah 3. Karena min 1 kali min 3 adalah plus 3. Sehingga bisa juga dituliskan ya, ini sama nih, sebenarnya ini udah sama. X ditambah 2Y ditambah 4 kurang 3 sama dengan 0. Ini hanya perbedaan namanya saja. Ada fungsi implisit namanya, ada fungsi eksplisit. Kalau implisit, kalau kedua variabel bebas ataupun variabel terikatnya berada di ruas yang berbeda, itu disebut implisit. Dan eksplisitnya kalau dia berada di ruas yang sama, seperti ini. Ya. Jadi bisa dituliskan X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Oke, teman-teman? Gampang ya? Ya, gampang. Kita lanjut. Poin ketiga, unsur yang ketiga, menentukan persamaan garis yang melalui titik pangkal. Titik pangkal koordinat kartesius. Ada yang bilang titik sumbu simetri, ada yang bilang titik 00, sama saja ya. Dengan gradien M, menentukan persamaan garis yang melalui titik pangkal dengan gradien M. Jadi hanya diketahui dia melalui satu titik, yaitu titik pangkal atau titik koordinat atau sumbu simetri dan gradiennya. Bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C, sama ya dengan pola yang pertama ya. Bahwa persamaan garis yang melalui titik pangkal koordinatnya adalah 00. X1 Y1-nya itu 0. X1-nya 0, Y1-nya 0. Akan diperoleh seperti ini gambarnya. Ini dia, ini garisnya ya. Atau ke bawah boleh, atau ke atas dari kanan bawah, kiri atas boleh. Mana aja arah garisnya, tidak ada masalah. Persamaannya tetap sama ya. Y sama dengan MX. Nah, kenapa bisa MX? Kita perhatikan ya. Kalau di sini kita lihat X1-nya 0, Y1-nya 0. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, Y sama dengan MX tambah C. Masukkan Y-nya 0. MX, X-nya 0, kali 0 ditambah C. Berarti C-nya sama dengan 0. Jadi ini tidak mengandung unsur C. Ini C-nya 0 ya. Maka kalau dia grafiknya seperti ini, setiap persamaan garis yang melalui sumbu simetri atau titik pangkal ini, dia langsung saja Y sama dengan MX tanpa konstanta, bilangan konstanta di sini. Karena apa? C ini 0. Oke. Contoh. Nah, sehingga persamaan garisnya Y sama dengan MX ya. Ini
sumbernya ya tadi ya. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pangkal koordinat dengan gradien 4. Ya, gradiennya berarti M-nya sama dengan 4. Titik pangkal koordinat. Kita harus langsung ingat bahwa pangkal koordinat itu titiknya adalah 00. Jadi, berlakulah rumus Y sama dengan MX. Y sama dengan MX tambah C. Karena C-nya 0, langsung Y sama dengan 4X ditambah 0. Y sama dengan 4X. Nah, ini saya buatkan grafiknya. Kira-kira seperti ini dia. Jika X-nya 0, Y-nya 0 ya, benar ya. Jika X-nya 1, substitusi X1, Y-nya 4. Oh, ternyata benar. Inilah garis atau fungsi fx sama dengan Y sama dengan 4X. Atau X sama dengan 4X. Kalau dia di dalam fungsi. Ini persamaan garisnya. Yang warna merah. Oke. Kita lanjut. Yang keempat, menentukan persamaan garis ya atau persamaan linear atau fungsi linear jika diketahui grafiknya. Kalau tadi yang diketahui adalah unsur-unsurnya, titik potongnya, dua titik yang berbeda, gradiennya. Kali ini dia kasih gambar. Polanya seperti ini. Pada umumnya dia akan seperti ini, akan memotong sumbu X di satu titik dan akan memotong sumbu Y di satu titik. Tidak mungkin dia memotong sumbu X di dua titik dan memotong sumbu Y di dua titik. Karena kalau itu dia memotong sumbu X di dua titik, itu sudah persamaan kuadrat. Dia sudah bentuk parabola. Yang namanya garis lurus, dia hanya akan sekali memotong di sumbu X dan sekali memotong di sumbu Y. Bentuk umumnya seperti itu. Ya. Nah, akan ada nilai di sini. Ya, akan ada nilai di sini. Antara titik 0 sampai perpotongan terhadap sumbu Y, ataupun dari titik pangkal terhadap perpotongan terhadap sumbu X. Nah, nilai itulah yang menjadikan sebuah bentuk umum. Bahwa AX ditambah BY sama dengan A kali B. Berapa nilai di sini? Kalikan dengan X. Ya. Berapa nilai di sumbu X ini? Kalikan dengan Y. Nah, hasilnya adalah A kali B. Titik ini kali titik ini. Ya. Oke, teman-teman. Barangkali ada literatur yang kamu temukan. Pak, kok di buku saya BX tambah AY? Nah, lihat nih. Makanya disimak. Unsurnya adalah berapa nilai yang di sini. Bukan posisi antara A, B di sini, A di sini. Kenapa saya buat begini? Kalau saya terbiasa A dulu baru B. Jadi BX ditambah AY bagi saya itu terbalik. Jadi saya lebih gampang. Yang mana lebih nyaman aja menurut kamu ya. Kalau kamu bisa di sini BX ditambah AY sama saja ya. Saya lebih nyaman dengan AX tambah BY. Artinya A itu titik potong terhadap sumbu Y, B itu titik potong terhadap sumbu X. Oke. Ya, bisa aja literaturnya berbeda ya, tapi fungsinya sama. Yang penting hasilnya adalah A kali B. Kita lihat contohnya. Diketahui satu grafik, tentukan persamaan garis pada gambar berikut. Nah, misalkan ini masih persis sama. Berarti ini artinya perpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y ini artinya ini titik 6, 0. Ya, X-nya 6, Y-nya 0. Ini artinya titik perpotongan terhadap sumbu Y ini artinya X-nya 0, Y-nya 4. Titik 0, 4. Gitu ya. Nah, atau ini titik 6, 0. Tulisannya belum terbiasa dengan turun X-nya 0, X-nya 6, Y-nya 0. Nah, berarti menyelesaikannya gimana? Tadi udah kita identifikasi bahwa di sini nilai A-nya 4, ini sebagai A, dan di sini nilai B-nya 6, ini sebagai B. Berarti A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 6. AX tambah BY sama dengan AB. Karena A-nya adalah 4, berarti 4X tambah BY, 6Y sama dengan A kali B, 4 kali 6, 24. Ini dia ketemu. 4X tambah 6Y sama dengan 24. Nah, biasanya ini masih bisa difaktorkan. Nah, kalau kita sebut namanya itu disederhanakan, silakan saja. Ya. Disederhanakan, difaktorkan, diperkecil, ya bisa. Ruas kiri dan ruas kanan dibagi.
2. Jadi tergantung bilangan di sini. Jangan ya, kalau di sini faktornya apa? Persekutuan terkecilnya adalah 3 ya bagi 3 ya. Oke, bagi 2, 4 dibagi 2 menjadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Oke. Jadi itu tadi 4 cara menentukan persamaan linier jika diketahui unsur-unsurnya. Demikian teman-teman. Semoga